Kita kan belajar begini saudara, seringkali tanpa kita sadari kita itu menggunakan konsep yang salah, kata berserah kepada Tuhan atau menyerahkan semua kepada Tuhan. Nah, kata itu betul, tidak salah. Berserah kepada Tuhan, mari saudara kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Itu sering kita dengar dari banyak hamba-hamba Tuhan, sesama kita juga berserah kepada Tuhan. Sudah, kamu gak usah takut, ayo kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kata-kata itu sangat betul, tetapi kalau dalam praktek hidup kita, kata berserah atau menyerahkan semuanya kepada Tuhan itu dengan maksud biar Tuhan yang kerja semua, aku nunggu saja sambil ngawasi. Sama seperti saudara kalau bangun rumah serahkan pada kontraktor, nah terus kita sering datang untuk ngawasi. Nah, Tuhan gak mau seperti itu. Kalau kata berserah atau mari kita serahkan semuanya, ayo kita menyerah semuanya, jangan takut. Tapi konsepnya kita cuma melihat Tuhan bekerja. Coba renungkan, yang jadi Tuhan itu siapa? Kalau konsep itu yang kita pakai, lalu yang jadi Tuhan itu siapa? Kita atau dia? Loh, yang kalian jawab. Kalau konsep berserah dan konsep menyerah itu seperti kita bangun rumah, kita pilih kontraktor, lalu mereka kerja, kita cuma sering nengok, ngecek kerjanya betul atau tidak. Itu kata berserah, sudah serahkan aja pada kontraktornya. Kok kita sudah bayar kok. Lalu kalau mereka salah ya kita tegur. Mereka buat sesuatu tidak sesuai keinginan kita, nggak sesuai gambar, ya kita punya hak untuk negur. Nah, kalau seperti itu konsep kita berserah kepada dia atau menyerahkan semua kepada dia, dengar baik-baik pertanyaannya, siapa yang jadi Tuhan dalam hal ini? Ayo cepat jawab. Nah, kurang ajar enggak? Lo jawab kurang ajar enggak itu? Lo ya jawab secara kurang, sangat kurang ajar. Nah, ini yang salah. Berapa banyak di antara kita kata berserah kita salah gunakan. Nah, kalau kita tetap menghormati dia dan mengakui dia itu Tuhan, lalu bagaimana konsep berserah itu? Ayo, siapa pernah mikirin bagaimana konsep berserah itu? Berarti salah. Semua ini tentang konsep berserah. Nah, kita akan belajar hari ini dari Perjanjian Lama, yang seharusnya mereka di Perjanjian Lama itu lebih susah jumpa Tuhan daripada kita di Perjanjian Baru, sebab jalan kepada Bapa belum terbuka, sebab Tuhan Yesus belum menyerahkan nyawanya untuk membuka jalan itu. Tapi kenyataannya kita akan melihat berapa contoh dari saudara kita di Perjanjian Lama, ternyata mereka itu lebih gampang jumpa Tuhan daripada kita. Nah, berarti ada yang salah konsep itu, yang seharusnya saudara dan saya di Perjanjian Baru ini yang lebih mudah untuk jumpa Bapa kita. Tapi kenapa kita jadi sulit? Maaf, jangan tersinggung saya berkata ini, bahkan cukup banyak kita, bahkan hamba-hamba Tuhan seperti tuli terhadap suara Tuhan, gak mengerti bagaimana. Nah, hari ini kita akan belajar supaya doa-doa kita tidak seperti orang bangun rumah lalu kontraktor yang kerja karena kita sudah bayar. Karena banyak orang kaya sampai hari ini masih punya konsep itu. Karena mereka merasa sudah begitu banyak memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan, perpuluhannya juga paling besar. Lalu dipikir oleh orang-orang kaya itu, kenapa kok mati? Ya. Lalu dipikir oleh orang-orang kaya itu, ya berarti Tuhan harus mengerjakan semua ini, karena aku sudah bayar semuanya. Wah, itu jahat sekali konsep seperti itu. Maka itu kita harus belajar. Ternyata walaupun ada kata berserah, menyerahkan semuanya kepada Tuhan tanpa takut, itu artinya Tuhan tetap mau kerjasama dengan kita dan kita kerjasama dengan Dia.
Bukan seperti orang bangun rumah lalu kontrak suruh kerja semua karena aku sudah bayar. Awas, konsep itu ada dalam diri kita. Sangat salah. Asal sudah doa puasa sekian hari dalam sebulan, terus Tuhan harus beres dulu, Tuhan aku sudah puasa lu Tuhan. Kejam sekali. Aku sudah ikut doa pagi Tuhan, harus beres ini Tuhan. Nggak bisa saudara. Hari ini kita akan belajar itu. Kita lihat mulai kitab Hakim-Hakim. Oke ya. Kita akan melihat contoh ini. Hakim-Hakim pasal yang keempat. Mulai ayat 1. Setelah Ehud mati, ini Hakim sebelum Deborah. Hakim-Hakim 4 mulai ayat 1. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Yahweh. Lalu Yahweh menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Hasoret Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Yahweh. Seperti kita bukan? Kalau ada masalah berdoa, berseru, berteriak. Betul itu. Tapi lihat sikap selanjutnya. Sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah seorang nabi perempuan, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma, di bawah pohon kurma Deborah antara Ramah dan Betel, ya, di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia, ya, karena dia pemimpin. Jadi waktu itu belum ada raja, belum ada imam, belum ada nabi. Maka Deborah yang dipilih jadi pemimpin. Maka datanglah orang Israel untuk berhakim kepadanya, untuk berurusan kepada Tuhan lewat Deborah. Deborah menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Yahweh Tuhan Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Perhatikan baik-baik. Bukankah Yahweh Tuhan Israel memerintahkan? Saya keluarkan kata memerintahkan dulu. Berarti Deborah mendengar atau mendapat perintah dari Bapa di surga atau tidak? Coba jawab, dapat perintah atau tidak? Dapat. Maka itu disampaikan perintah itu. Nah, ini konsepnya saudara. Kalau kita berdoa berserah dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, itu bukan bahasa Jawa pasrah bongkoan. Yang Jawa pasti ngerti itu. Menyerahkan total seperti kita bangun rumah, sudah bayar kontraktor, urusanmu, aku cuma ngecek saja. Bukan. Saudara dan saya setelah berserah itu harus menunggu perintah dari Tuhan untuk kita kerjakan apa setelah ini. Beda dengan kita bayar kontraktor, kita yang perintah mereka karena kita sudah bayar. Nah, berarti sebetulnya Deborah sudah lama nggak dengar perintah ini. Sudah, entah kapan kita nggak tahu. Tapi Yahweh Tuhan tunggu, mana ini tentaranya, mana yang mau bergerak. Maka itu ketika bangsa yang tertindas itu datang, Deborah baru nyampaikan, sudah aku terima perintah, sekian ribu tentara ini, sekian puluh ribu tentara ini, ayo maju. Jadi bukan mereka berserah diam-diam terus Tuhan turun pakai malaikat begitu, tidak. Dari pihak kita harus ada tindakan. Bukan kita setelah doa puasa, doa peperangan, doa teriak-teriak, doa perintah-perintah Tuhan, terus kita selesai, ayo makan yuk, makan kemana sekarang? Bukan begitu. Setelah semua kita laporkan kepada Bapa di surga, maka itu kata, mari kita berhakim. Ayo kita urusan sekarang ini.
Kata berhakim itu saudara kira sebawahi di ayat berapa tadi itu. Nah, sikap ini yang sudah lama hilang dari gereja Tuhan. Betul? Lanjut. Pasal yang ke-6. Ya, pasal 6. Mulai ayat 1 juga. Kembali mereka jahat lagi setelah Deborah dipanggil Tuhan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Sebab itu Yahweh menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena kelak takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Habis semuanya, saudara. Berarti mereka betul-betul dalam sengsara. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu bagaimana? Ayo, Alkitab saudara bilang apa? Berserulah orang Israel kepada Yahweh, berdoa, menjerit, minta pertolongan Tuhan, tapi tidak menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Lalu Israel cuma tunggu kapan Tuhan tolong. Ketika orang Israel berseru kepada Yahweh karena orang Midian itu, lihat konsep ini, maka Yahweh mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Yahweh Tuhan Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari tempatmu dan dari negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Yahweh Tuhanmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Ada teguran, ada firman yang datang. Waktu berseru-seru itu ada firman yang datang. Nah, ini masalahnya. Jadi seharusnya tiap kali kita berseru-seru kepada Bapa di surga, nantikan firman-Nya itu apa untuk kita. Entah lewat nabi, entah lewat seorang hamba Tuhan yang khotbah, entah saudara baca Alkitab, atau saudara baca buku rohani, atau apa saja. Tiba-tiba ada orang yang SMS kepada saudara, kirim firman Tuhan. Pokoknya setelah kita berseru-seru kepada Bapa di surga, nantikan firman-Nya. Amin. Nantikan. Karena firman-Nya itu yang menjadi jalan untuk kita sampai ke jalan keluarnya itu. Tadi Deborah sudah terima perintah. Nah, perintahnya itu yang harus kita lakukan. Sehingga kalau kita berkata berserah, serahkan semuanya kepada Tuhan, terus kita tidak boleh diam-diam. Kita cuma nunggu aja Tuhan kerja. Nggak boleh. Tapi harus ada sesuatu yang kita dengar dari Dia. Ayat 11. Setelah perintahnya datang, mereka bertobat. Nah, Bapa di surga cari orang. Kemudian datanglah malaikat Yahweh dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Saya selanjutnya nggak usah dibaca, nanti saudara baca di rumah. Jadi setelah firman itu datang, lalu Bapa di surga cari orang. Siapa yang mau diutus untuk mewakili Dia di dalam masalah itu? Nah, saudara, mulai hari ini kita harus belajar bahwa doa-doa kita tidak sekedar melemparkan kata-kata ke surga,
Lagi sekali, doa-doa kita tidak sekedar melontarkan kata-kata ke surga seperti perang. Wah, pakai meriam, pakai tembak ini, dengan catatan Tuhan kerja lu, Tuhan gak kerja, awas. Kan gitu bukan logika kita seringkali. Kita cuma perintah dia untuk kerja, terus kita ngawasi aja dengan konsep, aku kan sudah puasa, aku kan sudah doa, aku kan sudah memberi persembahan, aku kan sudah bayar perpuluhan, aku sudah begini, aku sudah aktif, sudah semuanya. Maksudnya apa? Maksudnya ya Tuhan yang kerja dong. Jangan suruh aku lagi, aku minta. Jahat itu, saudara. Mulai hari ini kita harus belajar kata berserah dan menyerahkan itu. Papa tetap minta tanggung jawab kita, tetap minta. Contoh kecil saja, orang yang punya utang itu nggak bisa didoakan supaya utangnya lunas, tidak. Diskusi dengan Tuhan, kita harus buat apa. Nah, itu caranya. Lanjut lagi, ini yang kita harus kenali betul-betul supaya Tuhan itu bekerja luar biasa. Akhirnya Gideon dipakai Tuhan, hebat sekali. Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Oke. Kembali mereka berjahat. Ya. Langsung saya kepada ayat yang ke-11. Maka Yefta, Hakim-Hakim 11 ayat 11 ya. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Jadi Israel pilih pemimpin, Yefta yang dipilih. Tapi Yefta tidak sekedar ya hebat aku dipilih jadi pemimpin, tidak. Yefta tahu tanggung jawabnya. Terus tetapi Yefta bagaimana? Membawa apa? Seluruh perkaranya itu ke hadapan Yahweh di Mizpah. Nah, ini yang seringkali dipakai oleh banyak gereja. Ayo kita bawa semua perkara kita kepada Bapa di surga. Ayo kita serahkan semuanya. Betul. Tapi Yefta bertanya, dapat sesuatu, dapat ide dari apa yang dia sampaikan kepada Bapa di surga. Idenya apa? Lihat ayat 12. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan dan begini begitu. Saya nggak usah baca pesan itu. Jadi ada tindakan, saudara. Setelah menyerahkan semua perkara itu di hadapan Bapa di surga, di situ ada perintah. Oke, saya potong dulu Hakim-Hakim ini. Semua kita pasti masih ingat ketika Tuhan Yesus didatangi murid-muridnya karena mereka tidak berhasil mengusir setan dari orang yang kerasukan itu. Lalu ingat apa yang Yesus katakan kepada mereka? Jenis yang ini tidak bisa tanpa ini dan tanpa itu. Tanpa apa itu? Puasa. Doa dan puasa. Nah, ayat itu, firman itu kita salah gunakan. Pokoknya ayo kita puasa. Banyak kali gereja mengajar gini, wah kalau kita ngelawan orang kerasukan setan seperti itu jangan langsung lo ya, mesti puasa dulu lo, berapa hari begitu. Nah, konsep agamawi yang masuk di pikiran kita, maksud doa dan puasa di situ bukan cuma doa yang melontarkan kata-kata ke surga, ke udara, wah dengan teriak-teriak, lalu kita puasa sekian hari, sekian jam misalnya begitu. Ayo kita berangkat sekarang, perangi itu. Terus ngapain? Nah, ini yang salah. Jadi maksud Tuhan Yesus berfirman seperti itu bukan doanya dan puasanya, aktivitas doa dan aktivitas puasa yang bisa mengusir setan itu. Salah, saudara. Ingat, sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru, Bapa di surga selalu pakai sistem militer. Betul tidak? Maka itu sistem militer dipakai terus sampai perjanjian baru. Paulus menuliskan bagaimana seorang prajurit harus tunduk pada komandannya. Tanpa itu kita nggak akan pernah menang. Nah, kalau kita menggunakan konsep tentara,
di dalam merenungkan firman jenis ini tidak bisa diusir tanpa doa dan puasa, maka dengarkan. Walaupun tidak semua kita pernah jadi tentara atau pernah masuk ke militer, tapi kita tahu. Saya sebut satu kata. Mengapa dalam dunia militer ada kata konsolidasi? Artinya apa? Ayo, itu dipakai dalam bisnis juga. Konsolidasi, retreat. Ayo mundur sebentar, atur strategi. Berarti ini para komandan ini buat rapat untuk menentukan bagaimana serangan yang berikut. Nah, arti firman jenis ini tidak bisa kamu lawan tanpa doa dan puasa. Itu bukan kegiatan aktivitas doa dan puasa kita selesai langsung kita perang, tidak. Maksud Tuhan Yesus, ayo mundur sebentar. Dalam doa dan puasa itu Panglima perang surgawi kita akan memberi strategi yang jenis ini tuh begini strateginya. Kita harus dengar dulu dia memberi perintah apa. Nah, kalau sudah selesai doa dan puasa tanpa mendapat perintah dari Tuhan, lalu kita pergi, ini prajurit lontong namanya. Jangan marah saya ngomongin. Tahu lontong? Bagaimana lontong dibuat nembak? Tidak terima perintah apa-apa dari komandan, langsung pergi perang. Yang ditembak siapa? Musuh dari mana? Kita tidak pernah tahu. Jadi waktu Tuhan Yesus minta kita mundur sebentar, konsolidasi, ayo retreat sebentar, narik diri dulu. Ayo kita duduk sama-sama. Ini mau bagaimana ini? Jadi dalam doa dan puasa itu, Papa di surga minta supaya kita dengar perintahnya, dengar instruksinya. Karena Roh Kudus punya strategi. Masih ingat kisah Elisa? Bagaimana dua hamba Tuhan hebat ini selalu komunikasi dengan Yahweh Tuhan untuk strategi ini ngadepi itu, semuanya beda-beda strateginya. Harusnya begitu. Jadi doa-doa kita bukan cuma dar boom begitu. Terus amin. Ayo kita kemana sekarang? Loh. Tanpa kita tahu. Tuhan itu bingung. Maksud lu gitu. Jawabannya apa? Kalau Tuhan ngomong begitu pakai orang Kota Jakarta, maksud lu? Aku yang kerja, kamu jalan-jalan, enak saja. Loh, iya atau tidak? Ayo ngaku. Seringkali kita seperti itu. Jadi Alkitab itu mengajarkan jelas sekali. Bagaimana strategi demi strategi itu kita bawa untuk menghadap kepada Tuhan. Amin. Terus kita maju menyelesaikan apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita dalam hidup ini. Jadi ada kerjasama. Oke, kita lihat kitab Yeskiel. Seringkali saya itu iri hati dengan Yeskiel. Iri hati dalam arti positifnya. Enak sekali dia itu dengan Bapa di surga. Lihat mulai Yeskiel pasal pertama. Pada tahun ke-30, Yeskiel pertama ayat 1. Pada tahun ke-30, dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku, Yeskiel, bersama-sama dengan siapa? Para buangan. Mendengar kata para buangan itu enak atau tidak? Nggak enak. Ini tawanan semuanya. Jadi Yeskiel pun ada di tawanan itu, berada di tepi sungai Kebar. Terbukalah langit dan aku melihat penglihatan tentang Tuhan. Pada tanggal 5 bulan itu, nah seterusnya. Nah, kira-kira kalau di antara orang-orang buangan itu, atau Yeskiel melihat penglihatan dari Tuhan, kira-kira Yeskiel sedang apa? Ayo, nggak usah ragu-ragu. Sedang apa kira-kira Yeskiel? Sedang makan? Sedang melamun? Nasib kenapa begini? Ayo, sedang apa kira-kira Yeskiel? Sedang berdoa. Dia lagi berdoa, walaupun kita nggak tahu doanya apa, tapi kira-kira sebagai orang buangan, sebagai orang tahanan, pasti ngomong paling tidak, Tuhan mesti buat apa kami ini? Harus bagaimana sekarang ini? Jadi doanya nggak cuma tolong Tuhan buat ini, enggak. Pasti Yeskiel mengungkapkan hatinya tentang penderitaan bangsa itu.
Nah, setelah itu baru langit terbuka, ada penglihatan. Ada perintah, ada firman yang disampaikan, saudara. Jadi lagi sekali mulai hari ini semua kita di dalam konsep doa harus berubah. Kata menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita berserah. Itu tidak bahasa pasrah bongkoan seperti kita panggil kontraktor atau kita ke tukang jahit, serahkan kain kita, harus beres ya, model begini. Aku sudah bayar kamu, salah awas. Seringkali kita buat itu kepada Tuhan kita. Enggak, saudara. Harus ada sesuatu yang kita buat. Terus pasal 2. Nah, ini yang buat saya iri. Kalau saudara baca kitab nabi-nabi, bukan cuma Yeskiel ya, ada banyak. Ini salah satu contohnya. Firman-Nya kepadaku begini. Nah, menurut saudara, ini konsep agamawi. Menurut kita dalam konsep gereja, berarti Yeskiel dengar ada hamba Tuhan khotbah. Kan begitu bukan? Firman-Nya kepadaku. Enggak, dia enggak ikut kebaktian kok. Dia bersekutu dengan Yahweh Tuhan. Maka datang firman-Nya. Dan begini harus dikerjakan. Ya, nanti baca apa firman-Nya. Pasal 3. Sama. Apa kata pertama? Ayat pertama pasal 3. Firman-Nya kepadaku. Terus pasal 4 kita lihat. Ada firman. Engkau anak manusia, angkatlah sebuah batu bata, letakkan. Nah, ada perintah. Ini yang buat saya iri hati. Kok enak sekali dia mendengar firman Tuhan. Dikit-dikit Tuhan berfirman, dikit-dikit Tuhan berfirman. Enak sekali. Seharusnya saudara dan saya yang hidup di masa perjanjian baru ini yang lebih sering mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Karena darah Yesus sudah tercurah untuk menyucikan kita. Dan kematiannya merobek tirai itu, sehingga jam berapapun, kapanpun, dimanapun kita tetap bisa jumpa pencipta alam semesta itu. Lalu dia akan berfirman kepada kita. Ya, baca nanti kitab nabi-nabi. Hubungan mereka dengan Yahweh Tuhan itu begitu dekat. Apalagi setelah Tuhan Yesus datang mengajarkan dia yang ditakuti itu ternyata papa buat kita. Amin. Dia papa. Jadi tanpa takut kita datang berjumpa dengan dia. Untuk kita melihat betapa ajaibnya Tuhan itu. Nah, saya berhenti dulu sampai di sini sebelum saya tunjukkan ayat yang lain. Begini. Pasti sekarang saudara muncul pertanyaan. Lalu bagaimana bisa mendengar suara Tuhan itu? Pasti ada yang tanya begitu. Saudara, mendengar suara Tuhan tidak perlu pakai puasa, tidak perlu pakai doa yang berjam-jam, tidak. Kenapa tidak? Karena Papa adalah pribadi yang sangat rindu berbicara dengan kita. Lebih daripada kita rindu berbicara dengan dia. Ini yang Tuhan mau. Saya flashback sedikit sebelum Bet Shalom itu jadi. Nah, saya tidak tahu baik penatua, baik saudara yang lain dalam pengerja di sini pernah nggak cerita kepada jemaat. Nggak sengaja waktu itu kita lagi makan di restoran mana saya lupa itu. Lalu ngomong. Nah, saya tidak tahu dalam satu meja itu ada seorang. Nah, om itu ada di sini pagi ini, saya lihat dia duduk. Nggak tahu dengar apa. Dalam diskusi itu, lalu gereja memerlukan sebidang tanah. Tiba-tiba om itu berkata, kalau itu pakai saja. Nah, jadi Shalom 1 itu sampai Shalom 1 ya, sampai hari ini. Walaupun sedang makan, waktu itu Bapak di antara kami sedang makan, tapi lagi membicarakan tentang bagaimana gereja ini berdampak untuk masyarakat di sekitar sini. Nah, sebetulnya itulah doa. Jadi doa itu nggak harus tutup mata, nggak harus lipat tangan, nggak harus berlutut, tidak, saudara. Tapi lagi membicarakan sesuatu untuk rencana Tuhan. Nah, Tuhan dengar. Waktu kami lagi duduk di restoran ini, bukan di gua doa, tidak. Lagi di restoran. Tapi para penatua berpikir,
Bagaimana kehadiran kita di BSD ini bisa jadi berkat untuk masyarakat di sekitar sini. Om, nanti Om harus bicara kepada kami semua. Apa yang Om dengar kok tiba-tiba bisa nyerahkan sebidang tanah itu? Padahal kami gak serius ngomong, ya cuma asal bicara saja, gak dalam rapat, gak dalam apa. Nah itulah bukti. Maka itu kalau saudara baca perjanjian lama, ya, ketika saudara kita itu berjumpa dengan Tuhan, itu bukan di tempat khusus, di bawah pohon kurma, ada pohon tarbantin, lagi di tempat itu, ini ya sekali di pinggir sungai Kebar. Apa kesimpulan saudara mendengar ketika Yahweh Tuhan mengunjungi mereka di tempat-tempat yang bukan lagi ibadah, lagi santai kepanasan di bawah pohon? Tadi Gideon lagi mengirik gandum. Jelas nggak ini? Maka itu konsep agamawi harus kita singkirkan. Karena konsep agamawi itu yang mempersulit hubungan kita dengan Bapa di surga. Pagi tadi saya dijemput taksi jam 5:04. Cuma karena kunci pagar yang bawa siapa lupa semua di rumah itu. 20 menit baru ketemu kunci itu. Akhirnya saya minta maaf pada sopirnya, ya saya kasih lebih. Nah terus sopirnya tanya, pagi-pagi mau kemana Pak? Dia bilang, oh saya pendeta. Oh ya, akhirnya ngomong soal Tuhan semuanya itu. Nah dia itu Muslim. Dia nyebut satu tempat di daerah Gajah Mada kan, saya nggak tahu di mana itu. Ada Pak, kelompok Muslim. Saya tuh jengkel, saya lagi nyupir taksi. Terus saya lihat ada masjidnya, otomatis saya mau sholat. Begitu saya masuk, bekas kaki saya itu terus dipel sama yang lain. Lalu saya tanya, kenapa dipel? Dia bilang, karena dari penampilanmu kamu beda dengan kami. Loh, dia tersinggung. Saya kan Muslim juga. Gitu. Nah, terus terjadi pembicaraan seru tadi itu. Nah, terus saya lupa sampai di mana ya, sudah keluar dari dalam sutra. Terus Pak ini ke arah mana? Ke arah mana? Begitu. Nah, terus saya lihat mobil bisnya ini yang ada tulisan GP Junction itu. Supir itu yang lihat. Saya itu nggak merhatikan bis itu yang turun di bawah. Pak, ngikuti bis ini aja ya. Kenapa saya tanya? Itu ada tulisan GBI Junction di belakangnya. Saya tertawa, saudara. Dia yang tahu mobil itu. Ya udah ngikuti aja di situ. Nah saya pikir bis itu naik sampai ke atas. Ternyata bisnya parkir di bawah. Belum salah nih Pak, muter lagi. Aduh, jadi kami diskusi itu lucu sekali soal agamawi tadi. Jadi Pak, kelompok itu sangat sulit, tidak mau menerima Islam yang lain. Akhirnya saya ngomong soal kasih Tuhan dan semuanya itu. Nah saudara, kembali konsep ini. Kalau kita menemukan di perjanjian lama, ketika Bapa di surga menemui saudara-saudara kita itu di dalam kondisi lagi santai, tidak dalam suasana agamawi dan rohani sama sekali, tidak saudara. Saya harap saudara ingat lagi tadi ayat-ayat ini ya, hakim-hakim itu. Bayangkan waktu itu, bukankah dalam tanda kutip Yahweh Tuhan kan masih sadis sekali zaman itu ya. Peraturannya hebat, ketat sekali. Tapi kenyataannya kalau dia nemui anak-anaknya enak sekali. Apalagi kita di zaman perjanjian baru ini, harusnya kita lebih mudah lagi untuk jumpa Bapa. Amin. Nah ini satu-satunya syarat untuk bisa mendengar suara Tuhan. Bukan 3, bukan 4 syarat, satu saja. Nurut, taat. Udah itu saja. Kalau Bapa di surga tahu isi hati kita, disuruh apa-apa saja mau, enggak bandel, enggak bantah, maka Bapa akan terus menerus berbicara kepada kita. Jangan amin dulu, taat dulu. Amin. Nah taatnya itu harus Bapa yang tahu, bukan karena mulut kita yang ngomong. Saudara dan saya boleh cerita kepada pendeta ini, hamba Tuhan itu, cerita kepada teman kita, aduh aku nurut, aku ini nurut betul sama Tuhan. Ngomonglah sampai 2 jam sampai berbusa ke mulut, aku ini nurut. Yang tahu cuma Tuhan, nurut sungguhan atau tidak ini anak. Amin. Nah maka itu Bapa perlu menguji kita. Soal-soal ujiannya. Nah soal-soal ujian yang Bapa buat untuk kita,
Kita nggak bisa beli soal itu. Terus kita melakukan dulu, enggak. Melihat dulu apa ujiannya, terus kita melakukan, tidak. Soal-soal ujian itu hanya Bapa yang bisa memberikan kepada kita. Maka itu tes pertama adalah dia ngomong sesuatu kepada kita dan seterusnya. Bulan Juni yang lalu, ini saya lupa keberapa kali teman-teman SMP saya ngajak reuni. Sering kami berkala, teman SMP, teman SMA. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, satu persatu mereka sudah mulai dijamah oleh Tuhan dan jadi anak. Pada dulu saya ini sekolah, 90% lebih mereka bukan Kristen. Nah, terus yang terakhir ini waktu kami reuni, ada seorang, kalau saudara di Surabaya pasti kenal toko Mas Santun. Itu toko yang paling bagus jual berlian. Nah, itu pemiliknya teman SMP saya. Lalu dalam reuni itu dia ingat sebuah cerita lama waktu kami masih sama-sama SMP. Nah, ada orang tanya kepada saya bagaimana cara saya melatih untuk mendengar suara Tuhan. Ya, dimulai dari hal-hal kecil. Waktu itu kami masih pakai sepeda. Ini tahun 60-an yang lalu, saudara. Nah, saya sudah janjian dengan dia itu ke rumahnya. Nah, ketika saya lagi genjot sepeda saya, Roh Kudus itu bicara saya, jangan ke rumah dia, tapi ke rumah teman yang satu. Oh ya sudah, ya saya ngikuti, saya belokkan sepeda saya. Nah, ternyata teman saya ini yang sudah janjian di rumahnya ada di rumah teman yang satu tadi. Dia kaget, kenapa kamu bisa tahu aku di sini? Nah, saya bilang, karena waktu itu mereka sudah lihat bagaimana hidup saya dengan Tuhan. Ya, Tuhan saya ngomong suruh ke sini. Ah, kamu jangan guyon Tuhan. Saya kan masih anak-anak SMP waktu itu, saudara. Nah, waktu reuni ini dia cerita kepada teman-teman yang lain. Lucu loh waktu kita ini cerita semuanya itu. Saudara, saya mulai belajar untuk mendengar suara Tuhan dari hal-hal kecil. Ikuti saja walaupun perintah itu nggak masuk akal. Karena Tuhan sedang melihat ketaatan kita mau tidak nurut. Wah, kalau saya ingat tahun-tahun itu bagaimana Roh Kudus melatih saya untuk mengikuti. Satu kali Tuhan atau saya mendengar suara pertemuan kali 19. Itu sebuah alamat di Surabaya. Nah, dalam kepolosan saya pergi dengan logika pasti ada orang yang harus saya doakan. Saya masih SMA waktu itu, naik sepeda. Saya diskusi dengan Tuhan. Tuhan, gimana caranya saya masuk ke rumah orang itu? Kan gak lucu, ketok rumah gak kenal siapa. Terus bagaimana? Nah, Roh Kudus memberikan ide yang luar biasa. Idenya waktu saya lagi ngenjot sepeda itu, memang ban sepeda depan saya kurang angin. Oh, berarti saya pura-pura pinjem pompa karena ban ini kurang angin. Tuhan berikan cara yang luar biasa. Saudara, banyak hal saya bisa cerita. Kalau saya cerita lagi itu sekarang geli. Saya cerita pada anak-anak saya, bilang, Tuhan tuh lucu juga ya kalau nyuruh begitu. Memang. Satu saat saya lagi sambil makan, saya lagi nonton TV. Nah, waktu itu saya masih ingat hari Senin TVRI Bonanza filmnya. Yang seumur-umur saya pasti ingat tahun itu. Nah, lagi enak-enak makan, saudara. Lagi nonton serial TV itu, Roh Kudus doakan. Berhenti dulu, kamu doakan temanmu yang ini. Saya berhenti, makanan saya tinggal. Saya berdoa. Saya nggak tahu kenapa teman itu, waktu itu belum ada telepon, apalagi handphone. Orang yang punya telepon ya orang-orang kaya yang punya telepon di rumah waktu itu. Saudara, saya berhenti doakan tanpa saya tahu orang teman saya ini kena apa. Jadi waktu itu saya itu akrab dengan teman-teman. Jadi cara teman-teman sekolah. Jadi cara Roh Kudus mendidik saya itu ya seputaran teman-teman sekolah itu. Besok pagi waktu masuk kelas, saya langsung tanya, hei, kemarin malam jam sekian kamu ngalami apa? Waktu saya tanya itu, mukanya pucat dia, saudara. Dia itu kaget. Loh, kamu kok bisa tahu? Nah, jadi sejak saya masih sekolah di SMP itu, teman-teman saya itu juluki saya macam-macam, pendeta kah, dukun kah, peramal kah, semuanya itu karena Roh Kudus ngajari saya seperti itu. Nah, saya itu polos-polos saja. Dengar apa saya sampaikan tanpa saya mikir macam-macam. Ternyata itu persiapan untuk sampai hari ini. Maka itu belajarlah untuk taat. Sampai, saudara, uang, nah mulai meningkat. Setelah Tuhan lihat saya taat mendengar suaranya,
Mulai uang dia minta, saya tuh nggak pernah mikir, ya saya kasih. Tuhan minta kok. Nah, rupanya ujian uang ini yang buat Tuhan, menurut saya, bagi saya, paling gampang dia bicara kepada kita. Maka itu kepada orang pelit Tuhan susah ngomong. Kira-kira kenapa? Cepat jawab. Kepada orang Kristen pelit Tuhan susah ngomong. Kira-kira kenapa? Loh kok saya nggak suruh saudara tertawa, saya tanya. Kenapa? Karena belum tentu dibantu. Bukan, maksudnya gini, kalau kepada orang pelit Tuhan nggak ngomong, karena nanti bertengkar dulu dengan Tuhan. Bantah-bantah dulu dengan Tuhan. Nah, orang seperti itu, kalau Papa di surga sudah tahu hati kita nggak pernah nurut, ngomong kecil nggak pernah nurut, apalagi diajak ngomong hal-hal yang besar, maka doa puasalah sampai kurus kering. Saudara nggak akan dengar suara Tuhan. Bukan kurang lama puasanya, tapi kurang taat atau tidak mau taat. Nah, karena dari hal-hal kecil Tuhan melatih saya dari tahun saya SMP itu tahun 69 kelas 1, terus tahun 70-an itu mulai hidup dengan Tuhan sampai hari ini, Pak, enggak sudah lebih dari 40 tahun. Maka itu saya percaya betul suara Papa saya itu, saya enggak ragu-ragu lagi. Hal-hal yang enggak masuk akal, tapi saya sudah terlatih. Maka itu belajar untuk taat. Nah, inilah salah satu alasan utama, kalau saya nggak bilang satu-satunya alasan, mengapa Maria menjadi satu-satunya gadis di seluruh dunia yang terpilih untuk melahirkan Yesus. Karena bukan Maria hebat, tidak. Maria sama dengan gadis-gadis yang lain, cuma satu yang surga lihat, dia itu nurut. Bayangkan ya, zaman itu saudara, ada gadis hamil sebelum menikah, hukumannya cuma satu. Hukuman apa itu? Mati. Bukan dilempari bapa atau apa, enak. Lempari batu. Tiba-tiba Gabriel datang, lalu Lukas 1:38, setelah dijelaskan panjang lebar oleh Gabriel bagaimana dia akan mengandung, jawabannya enteng. Coba lihat Lukas 1:38. Jadilah padaku seperti yang kau katakan itu, karena aku ini hambamu. Loh, enak sekali Maria kamu ngomong. Kalau zaman sekarang ngomong gitu enak, banyak yang melindungi. Lah zaman dulu mati, betul? Nah, sikap hati yang seperti Maria ini yang Papa cari di antara kita semuanya. Kalau dia menyuruh kita, memerintahkan kita, berfirman kepada kita hal apa saja, mau nurut tidak, mau melakukan tidak, cuma itu. Nah, kalau Papa melihat hati kita ada ketaatan, nggak usah doa puasa panjang-panjang, Papa pasti bicara kepada kita. Karena dia memerlukan kita untuk menyelamatkan bangsa ini sekarang ini, saudara. Ingat dari kisah-kisah di Hakim-Hakim. Setiap ada tindasan pada satu bangsa, Papa itu pasti cari orang. Siapa ini? Siapa ini? Bukan syaratnya kaya, pinter, ini itu, tidak. Apa syaratnya tadi? Taat. Udah nggak ada yang lain. Cuma nurut begitu saja. Nah, kalau saya melihat hidup Yusuf sama. Dalam bahasa anak-anak, saya sering, karena dulu saya pernah jadi guru sekolah minggu, dalam bahasa anak-anak, maka Yusuf, Maria, dan semua saudara kita di perjanjian lama, perjanjian baru, termasuk Paulus, mereka itu taat itu dalam kondisi gini, diapa-apakan mau. Ayo jujur, kalimat ini susah atau tidak untuk dilakukan? Diapa-apakan mau, ayo. Susah atau gampang? Gampang, sampai bilang susah. Jadilah karet, jangan jadi kayu. Oh enggak, amin. Selama kita jadi kayu, enggak bisa diapa-apakan. Karet itu diapa-apakan, bisa mau ditekuk, mau diluruskan, mau dibengkokkan, mau dilipat, mau diapakan. Nah, Maria dan Yusuf, perjanjian lama ya, bukan Yusuf, suaminya Maria, Yusuf di perjanjian lama. Mereka itu adalah dua pribadi yang diapa-apakan mau. Jadi anak mas, oke. Dibuang di sumur, oke. Jadi budak, oke. Karena karet. Dia apa-apakan, mau Maria juga begitu. Dia apa-apakan, oke. Mulai hari ini, kondisikan diri kita seperti, kalau kita pakai istilah Paulus, jadilah seperti air
Air itu adalah benda yang gak pernah melawan. Renungkan, iya atau tidak? Setelah dia disimpan dalam botol, lalu kita pindahkan ke ember, dia gak bilang, aku mau tetap seperti botol. Gak bisa. Begitu dia dituang di ember, dia jadi ya seperti ember, ngikuti tempat. Diletakkan di mana saja, air itu tidak pernah punya masalah. Nah, kalau Bapa di surga melihat hati kita seperti air begitu, dia gampang bicara kepada kita. Karena dia apa-apakan mau. Ditempatkan di mana saja tidak membantah. Ikut saja. Tapi air yang sama, kalau sudah jahat, dalam tanda kutip, membeku. Dari air yang sama tadi, kalau kita bekukan, bisa nggak dia ditempatkan di mana-mana? Nggak bisa. Nah, terus satu-satunya cara dia apakan? Air es itu dicairkan. Maka itu saya sering ngomong pada anak-anak, maka itu kalau kamu keras seperti es, duduklah di atas kompor yang menyala supaya leleh kamu. Saya bilang begitu, anak-anak tertawa. Sama kepada suara saya bilang, yang bandel-bandel, duduklah di atas kompor yang menyala. Oh enggak, amin. Supaya mencair lagi hidup ini, sehingga diapa-apakan itu mau. Jadi Papa itu akan melihat kita mau nggak diapa-apakan dalam seluruh kehendaknya. Jangan pernah takut Tuhan memimpin kita ke hal yang jahat. Jangan pernah takut. Papa nggak mungkin mimpin kita ke hal yang. Jadi siap berubah hidup ini, saudara, mengikuti dia, mendengarkan dia bicara kepada kita. Nah, apalagi sistem militer saya pakai lagi. Lihat, makin gencar sebuah peperangan, makin dekat ke wilayah musuh. Cuma ada satu yang diperlukan, baik dari komandan maupun dari prajurit, komunikasi. Betul? Komandan itu akan terus memberi instruksi. Maka itu prajurit harus terus standby, on terus, karena setiap saat ada instruksi baru. Jadi Papa di surga, dia tahu bahwa peperangan gereja di akhir zaman makin berat, karena ini musuh sedang memberikan serangan terakhir. Kalau kita baca kitab Wahyu pasal 12, musuh memberi serangan terakhir. Maka itu diperlukan komunikasi, bahwa komandan kita akan terus berbicara kepada kita, karena dia sayang kita semuanya. Dia nggak ingin kita mati konyol dalam peperangan ini. Tapi masalahnya, kita standby terus tidak untuk mendengar instruksi-instruksi itu. Jadi kata berserah lagi sekali, kita hari ini mulai belajar untuk bersekutu dengan dia. Apa-apa kita diskusikan. Ayat yang terakhir, Yeremia pasal 29. Kalau saya sebut Yeremia 29, saudara langsung pasti ingat ayat 11-nya. Itu ayat yang paling enak untuk marah-marah kepada Tuhan. Karena janjinya memang hebat, betul. Yeremia 29:12 itu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, dan seterusnya, saya nggak usah baca. Tapi ayat 12 dan 13 yang kita mau pelajari. Ya, Yeremia 29:12-13. Lihat konsep ini. Dan apabila kamu bagaimana? Berseru, dari teriak, menjerit kepada Tuhan, dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Lagi sekali saya sarankan kepada saudara, belajar firman pakai logika anak-anak, maka kita akan ketemu rahasianya. Saya pakai logika anak-anak semuanya, termasuk ayat. Ayat ini untuk anak-anak di bawah 5 tahun, balita. Lihat aja, kalau anak saudara bangun yang masih kecil, pasti teriak, "Ma!" gitu, nangis, bukan? Pasti kita lari. Karena anak itu baru bangun, masih kecil, berseru, berteriak, "Aku akan datang kepadamu." Tapi kalau anak itu sudah umur 10 tahun, 11 tahun, lalu bangun teriak-teriak, saudara jawab apa? Berisik. Bukan, salah, bukan berisik lu. Salah, Pak. Ayo. Ngapain kamu? Bukan juga. Nah, mama di dapur. Sini kamu. Karena sudah besar. Nah, lihat ayat yang ke-13 bagian pertama. Apabila kamu mencari. Tadi berseru, kedua mencari. Kalau kita semakin besar, jangan teriak-teriak lagi. Cari papa mamamu di mana sekarang. Jangan cuma panggil-panggil saja. Kita diminta mulai dewasa, cari kehendak Tuhan.
dalam hidup ini. Amin. Enggak kau seumur 20-an lagi, lain lagi. Saya baca lagi ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Lihat 3 fase. 1, berseru-seru, itu balita. Kedua, mencari, itu mulai remaja. Tapi kalau sudah mulai dewasa 20-an, gak lucu, seumur 20 nangis, minta apa-apa nangis. Mamanya malu punya anak segede itu nangisan. Betul? Enggak lagi mencari, tapi menanyakan. Apa kata lain menanyakan? Diskusikan dengan papamu. Betul? Semua kita orang tua bangga kalau anak kita sudah dewasa, lalu ngajak kita duduk. Pak, saya mau ngomong sesuatu. Saya punya ide begini. Menurut papa bagaimana? Betul tidak? Maka itu 3 ini perhatikan. Berseru, mencari, dan menanyakan. Satu-satunya hal yang pakai syarat cuma yang ketiga. Menanyakan dengan segenap hati. Nomor 1 berseru nggak pakai syarat, anak kecil. Nomor 2 mencari nggak pakai syarat, masih dihargai. Tapi sudah dewasa, harus serius. Sepenuh hati nggak kamu, setulus hati tidak. Nah, gereja harus sampai ke tahap ini. Di dalam doa-doa kita, dalam hubungan kita dengan Bapa di surga, harus sejelas ini. Amin. Indah kalau kita mau seperti ini. Setan akan kalah semua. Jadi percaya kita semua bisa dengar suara Tuhan. Amin. Syaratnya apa tadi? Taat. Betul? Takut kalau Tuhan minta sesuatu, aduh Tuhan jangan yang ini Tuhan, yang itu saja. Nah itu gak taat juga. Harus. Maka itu Papa gak bisa dibohongin. Dia tahu isi hati kita, nurut atau tidak. Ayo semua kita jadi penurut-penurut Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan nyata. Anak-anak muda, kalian pagi-pagi ke sini nggak main-main. Harusnya masih kamu tidur enak. Nah, kamu di sini belajar mendengar suara Tuhan, bersekutu dengan Bapa di surga. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita kan belajar begini, saudara. Seringkali tanpa kita sadari, kita itu menggunakan konsep yang salah. Kata berserah kepada Tuhan atau menyerahkan semua kepada Tuhan. Nah, kata itu betul, tidak salah. Berserah kepada Tuhan. Mari saudara kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Itu sering kita dengar dari banyak hamba-hamba Tuhan, sesama kita juga. Berserah kepada Tuhan. Sudah, kamu gak usah takut. Ayo, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kata-kata itu sangat betul. Tetapi kalau dalam praktek hidup kita, kata berserah atau menyerahkan semuanya kepada Tuhan